sebenarnya almarhum itu sudah diancam untuk dihabisi dan atau dibunuh, sampai-sampai dia menangis. Ini kan seorang pria, apalagi anggota BRIMOB, dia menangis itu kan pasti ada sesuatu hal yang sangat dahsyat ya. Kalau memang ada peretasan gitu, tentu bisa melaporkan kepada kepolisian terdekat. Jangan menjadikan sebuah isu, tetapi kita akan melayani laporan-laporan, siapapun laporan yang kita terima tentu akan kita tindak lanjuti. Pertanyaannya, siapa yang menyuruh itu? Tentulah yang menyuruh ini bukan orang biasa, tetapi ada petinggi yang besar. Soal terbunuhnya saya kira beliau ini, yang pertama kami pikir dari segi tindak perilaku, yang pertama harus segera diselidiki oleh polisi adalah dua orang ini. Secara langsung Pak Irjen juga menyampaikan dia meminta supaya LPSK berikan perlindungan kepada istrinya. Dan kemudian juga di hari Rabu itu kami bertemu dengan Baradae. Pak Pendeta bilang kalau memang mau diotopsi ulang sebelum penggalian kubur diadakan doa. Sesudah diotopsi mau dikubur diadakan berdoa. Itu cuma persiapannya. Kalau persiapan selanjutnya nanti Pak Pendeta gereja kita GPIB lah yang mengaturnya. Cuman itu yang kuinformasikan sama Pak Pendeta tadi pagi. Pengacara Kamarudin Simanjuntak ikut mendampingi pemeriksaan keluarga Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat di Mapolda Jambi, Sabtu 23 Juli 2022. Kamarudin mengaku menemukan bukti baru terkait ancaman pembunuhan yang diterima oleh Brigadir J sebelum tewas dibunuh. Satu hal yang perlu rekan-rekan sampaikan kepada masyarakat bahwa kami sudah menemukan jejak digital dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, ujar Kamarudin dikutip dari jpnn.com, Minggu 24 Juli 2022. Dia menerangkan sudah ada rekaman elektronik di mana Brigadir J ketakutan diancam dibunuh pada Juni 2022. Almarhum itu sampai nangis. Ancaman pembunuhan itu berlanjut terus sampai hari menjelang pembantaian dan salah satu TKP-nya ada di Magelang, Jawa Tengah. Tambahnya, sebelumnya dalam pemeriksaan oleh tim Barreskrim Polri atas laporan dugaan pembunuhan berencana yang menimpa Brigadir Yosua, kuasa hukum keluarga Brigadir J menyebutkan puluhan barang bukti. Benar, ada puluhan barang bukti yang kita serahkan kepada penyidik dalam pemeriksaan ini. Untuk jenisnya belum kita sebutkan karena untuk kepentingan penyidikan, ungkap Kamarudin pada Jumat 22 Juli 2022. Selain itu, Kamarudin juga menegaskan keyakinan pihak keluarga bahwa adanya kemungkinan Brigadir J dibunuh di tempat lain selain di rumah Irjen Verdi Sambo. Kalau dari analis kami, kemungkinan di Jakarta sampai Magelang atau di rumah mantan Kadipropam Polri, terang dia. Sebelumnya 11 orang anggota keluarga Brigadir J termasuk perawat diperiksa oleh penyidik Barreskrim Polri. Pemeriksaan ini dalam rangka laporan dari kuasa hukum atas dugaan pembunuhan berencana yang menimpa Brigadir J. Penyidik utama Barreskrim Polri Brigjen Pol Agus Suharnoko keluar dari rumah pemeriksaan keluarga almarhum Brigadir Yosua di Mapolda Jambi sekitar pukul 13.35 waktu Indonesia Barat. Brigjen Agus tidak banyak memberikan komentar mengenai pemeriksaan anggota keluarga Brigadir Yosua ini. Total ada 11 orang yang kita lakukan pemeriksaan. Hasilnya belum bisa saya sampaikan karena pemeriksaan masih berlangsung, bebernya. Dia menuturkan, pemeriksaan keluarga Brigadir Yosua juga didampingi oleh pihak kuasa hukum. Lebih dari satu orang kuasa hukum. Nanti akan saya sampaikan lagi perkembangannya. Tandas Brigjen Pol Agus Suharnoko. Wahai Irjen Fadil, tolong jawab pertanyaan Kamarudin ini terkait kematian Brigadir J. jpnn.com Jambi. Pengacara Kamarudin Simanjuntak mengajukan pertanyaan yang harus dijawab Kapolda Metro Irjen Fadil Imron terkait kematian Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat. Sebab pertanyaan ini menurutnya menjadi salah satu kejanggalan yang harus diusut tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Pernyataan ini menjadi bahan pemikiran buat kita semua untuk dinilai Bapak Kapolri, Wakapolri, Irwasum Polri, Kabar Reskrim maupun Dirtipidum dan Karo Wasikdik
Bareskrim Polri, kata Kamarudin seusai mendampingi pemeriksaan keluarga Brigadir J di Mapolda Jambi, Sabtu 23 Juli. Menurutnya, pernyataan yang harus dijawab Irjen Fadil adalah apakah Kapolres Metro Jakarta Selatan yang saat itu masih dijabat Kombes Budi Hardi Susianto telah mengetahui yang menurut versi polisi terjadi tembak-menembak di rumah Irjen Verdi Sambo pada Jumat 8 Juli, dilaporkan ke Kapolda Metro Jaya atau tidak. Itu perlu dijawab oleh Kapolda Metro Jaya. Sekiranya dilaporkan, apa tindakan Kapolda Metro Jaya setelah dia mendapatkan laporan itu, tegasnya. Kemungkinan berikutnya juga menjadi pernyataan buat Irjen Fadil, kata Kamarudin. Jika Kapolres Metro Jakarta Selatan tidak melaporkan kejadian tersebut ke Kapolda Metro Jaya, atau misalnya tidak dilaporkan, kalau tidak dilaporkan oleh Kapolres Jakarta Selatan kepada Kapolda Metro Jaya, alasannya apa? Itu yang harus dijawab oleh Irjen Fadil, ujar Kamarudin. Kamarudin juga berharap melalui otopsi ulang jenazah Brigadir J yang akan dilakukan Mabes Polri pada Rabu 27 Juli mendatang dapat mengungkapkan kebenaran material. Pengacara Kamarudin Simanjuntak mengaku pertanyaan yang menurutnya harus dijawab Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron terkait kematian Brigadir J. Silakan, artinya jangan ada fitnah kepada orang mati, harapnya. Jakarta, Kompas TV. Kalau ada orang yang tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya akan saya potong. Ini semua untuk kebaikan organisasi, tegas Kapolri dalam saat pembicaraan dalam penutupan pendidikan Sispitim Polri Dikrek ke-30, Sispinem Polri Dikrep ke-31 dan Sispima Polri Angkatan 66 di Lembang, Jawa Barat, Rabu 27 Oktober 2021. Itulah pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang tak segan memotong kepala jika tak bisa bersihkan ekor demi nama baik organisasi kepolisian. Sejalan dengan apa yang disampaikan Kapolri saat ini adalah kasus tewasnya Brigadir Yosua Nofriansah Huta Barat. Kapolri telah menonaktifkan 3 pejabat Polri, diantaranya Kadif Propam Irjen Verdi Sambo, Karopaminal Div Propam Brigjen Hendra Kurniawan, dan Kapolres Jakarta Selatan Kombes Pol Budi Hardi. Ketiganya dinonaktifkan Kapolri demi transparansi, keterbukaan, dan akuntabilitas Kapolri mengusut tewasnya Brigadir J di rumah Irjen Verdi Sambo pada Jumat 8 Juli 2022.